Begini Pak ya. Kalau ada satu bacaan zikir, ya, suatu bacaan zikir dengan zikir lisan Pak ya. Ada satu bacaan zikir yang kemudian dirutinkan, maka dia kemudian biasa disebut dengan wirid. Jadi wirid itu adalah zikir yang dirutinkan. Misalnya ada bacaan kita rutinkan setiap selesai sholat, nah dibaca ini. Itu menjadi wirid, disebutlah wirid sesudah sholat. Ada bacaan zikir Pak yang dirutinkan di setiap pagi, maka itu disebut dengan wirid pagi. Ada bacaan zikir yang kita rutinkan di setiap sore, maka disebut dengan wirid sore atau wirid petang. Sehingga ada wirid pagi dan petang. Nah, kemudian Allah SWT memerintahkan berzikir dalam perintah yang mutlak. Kebanyakan perintahnya mutlak. Meskipun ada juga perintah-perintah yang bersifat muqayyad. Misalnya disebut tertentu yang sering di Al-Quran perintah bertasbih. Kan tasbih itu bagian dari kalimat zikir. Ya. Banyak sekali di dalam Al-Quran memerintahkan untuk bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikan nama Tuhanmu. Karena perintah bertasbih di Al-Quran itu dua macam. Ada perintah tasbih diikuti isim, nama. Bertasbih dengan menyebut nama Tuhan. Ada perintah tasbih tidak ada kata nama yang mengikuti. Misalnya wa minal laili fasabbihhu. Dan pada sebagian malam sucikan Tuhanmu. Jadi kalau tidak diikuti nama itu tasbih dengan hati. Sucikan Allah dalam hati kita. Jangan sekali-kali seseorang itu menyandarkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepadanya. Sucikan hatimu dari itu. Tapi kalau perintah tasbih diikuti dengan nama, berarti itu perintah untuk menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu Pak ya. Jadi ada perintah zikir yang bersifat mutlak bacaannya dan yang umum. Nah, sebetulnya kita bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah yang mana saja dalam zikir itu. Termasuk ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika membaca ayat Al-Quran itu juga bagian dari zikir. Dan sekali lagi zikir itu menghubungkan sesuatu dengan Allah. Orang baca Al-Quran tentunya dia akan mengingat Allah. Nah, ini kalamnya Allah SWT. Perintahnya mutlak. Nah, beberapa ulama kemudian menyusun bacaan-bacaan tertentu. Misalnya baca istighfar sekian kali. Kemudian setelah itu baca misalnya tasbih sekian kali. Baca ayat ini sekian kali, baca surah ini sekian kali. Ketika disusun oleh para ulama, maka itu disebut dengan ratib. Nah, jadi bacaan-bacaan itu disusun, dinamakanlah dengan ratib. Maka banyak ratib yang kita kenal. Ada ratib al-attas, ada ratib al-haddad, dan ratib-ratib yang lainnya. Tadi disebut bacaan-bacaan itu. Sering juga Pak, Nabi mengajari kalimat tertentu kepada sahabat-sahabat atau kepada keluarga-keluarganya Nabi dalam kondisi tertentu. Misalnya Nabi pernah mengajarkan kepada istrinya Juwairiyah. Waktu itu pagi-pagi sudah salat subuh, Juwairiyah dia zikir-zikir di tempat salatnya itu. Nah, hitungnya pakai biji kurma, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi keluar rumah. Menjelang zuhur Nabi pulang ke rumah, masih ada di tempatnya itu istrinya Juwairiyah. Subhanallah. Nabi tanya, "Weh, tadi saya keluar kamu duduk di situ zikir, saya pulang masih duduk di situ zikir. Tidak ada kayak main yang kamu kerja?" "Tidak ada ya Rasulullah," kata Nabi. "Saya waktu keluar tadi saya baca 4 kalimat. 4 kalimat, tapi itu lebih utama daripada yang kamu kerjakan." Maka istrinya, "Ajari saya ya Rasul." Diajarkanlah bacaan zikir. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi midada kalimatihi. Maha suci Allah sebanyak jumlah makhluk. Biar tidak dihitung-hitung, pokoknya sebanyak jumlah makhluk ini. Subhanallahi ridha nafsihi, maha suci Allah sesuai kerelaan dirinya, sesuai yang Allah ridai. Subhanallahi zinata arsy, maha suci Allah sesuai timbangannya aras.
Subhanallahi midada kalimatihi. Maha suci Allah sebanyak jumlah kalimah-kalimahnya. Nah, karena diajarkan kepada Juwairiyah, kemudian biasa disebut tasbih Juwairiyah. Lagi misalnya putrinya Nabi Fatimah datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya juga butuh budak ini. Nah, itu selesai perang bagi-bagi budak. Fatimah datang, saya juga butuh, karena saya masak sendiri, menggiling tepung sendiri, bikin roti sendiri, tangan sampai bengkak-bengkak begini. Maka Nabi kemudian sampaikan, wahai Fatimah putriku, maukah engkau saya ajari satu kalimat, itu lebih bermanfaat bagimu daripada saya berikan seorang budak. Ajari saya Rasul. Nabi ajarkanlah untuk membaca di malam hari, ya, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Karena diajarkan kepada Fatimah, biasa disebut dengan tasbih Fatimah. Banyak lagi Pak amalan-amalan yang lain itu. Jadi tadi wirid yang dirutinkan bacaannya, kemudian ratib yang disusun, itu sunahnya begini. Jangan kita lagi mengatakan karena sebagian orang itu bid'ah ini yang seperti ini orang. Ini kan semua bacaan-bacaan ada di Al-Quran, ada di hadis, diajarkan ulama. Yang dilakukan ulama kita itu membuat susunannya, disusun, dan tidak dikatakan oh ini Nabi yang susun. Tidak. Apakah itu boleh? Boleh, karena perintahnya mutlak saja. Cuma kita ini jangan kita buat-buat sendiri juga. Saya mau buat sendiri juga deh, saya mau susun-susun dah ini. Nah, ulama itu menyusun tentu ada petunjuk juga Pak. Saya baca ini. Ibaratnya mohon maaf, ini di luar perkara agama ini. Perkara agama, di luar perkara agama. Ada orang sakit, datanglah dia ke dokter, dikasih resep macam-macam itu biasa resep. Ini obat ini 1 kali 3 1 kali 3. Yang ini 2 kali 1 kali 2 misalnya. Ini 1 kali 3 1 kali 2. Saya biasa dulu, kenapa ada yang 1 kali 3, ada yang 1 kali 2? Tidak bisa juga Pak kita mengatakan sekali balik saja, saya deh 3 kali 1 mau. 1 kali 3 sama aja 3 kali 1. Matematika sama. Tapi kalau dalam kedokteran kesehatan tidak sama Pak. Beda efeknya. Coba dikasih ke obat, disuruh minum 1 kali 3. Atau 3 kali 1 Pak ya. Biasanya apakah yang biasa itu? Pokoknya 3 kali sehari, 3 kali 1 Pak 3 kali sehari 1 tablet yang diminum. 3 kali 1 punya pagi, siang, malam ya 8 jam diminum ini 3 kali 1. Karena kita tidak mau repot, balik saja saya deh. Pokoknya 1 kali 3. 1 kali ku minum langsung 3. Tidak sama Pak efeknya. Itu kan dipelajari. Ulama kita itu bukan hanya dipelajari, tapi itu tajribah Pak, pengalaman. Dari pengalaman baca zikir-zikir begini, akibat efeknya seperti ini, buahnya seperti ini. Disusun ratib. Kita ikuti yang diajarkan oleh para ulama kita. Jangan juga kita saya mau sendiri, saya inovasi sendiri. Bolehkah seperti itu? Boleh saja. Boleh saja. Tapi jangan sandarkan pada akan lebih baik kita ikuti yang disusun oleh para ulama kita tersebut. Yang tentu diambil dari ayat Al-Quran, diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada jawabnya secara umum. Terus pertanyaan kedua tadi, mohon maaf. Kalau zikir itu Pak tidak mesti dilakukan dalam keadaan suci. Saya tadi sebut zikir itu tidak terikat tempat, waktu dan keadaan. Beda dengan membaca ayat Al-Quran. Kalau baca ayat Al-Quran tidak boleh kita membaca ayat Al-Quran di dalam WC misalnya. Tidak boleh, dalam konteks pertanyaan tadi tidak boleh kita membaca Al-Quran dalam keadaan junub dan haid. La taqra'u al-haidu wala al-junubu syai'an minal Quran. Perempuan yang haid dan orang yang junub tidak membaca sesuatu dari Al-Quran. Meskipun ini adalah khilaf ulama, 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Nah, tapi kalau zikir Pak tidak disyaratkan itu. Jadi istri yang haid, perempuan yang haid secara umum Pak tidak ada larangan untuk berzikir. Tetaplah raih kemuliaan di dalam zikir, termasuk salawat. Ibu-ibu dalam keadaan haid sekalipun silakan ibu tetap bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau misalnya tidak dalam keadaan haid,
kita tidak dalam keadaan junub, sebaiknya bersuci dulu. Nah, ibu-ibu kan tidak haid ini, mau zikir boleh sekalipun tidak punya wudhu, tapi lebih baik disunnahkan ketika kita mau berzikir itu dalam keadaan suci. Bahkan bukan hanya itu saja Pak, bisa sikat gigi dulu, karena yang akan keluar dari mulut kita ini kalimat-kalimat yang baik. Maka usahakanlah supaya kalimat yang baik itu keluar dari, mohon maaf, dari mulut yang harum juga. Kita sikat gigi dulu. Barangkali itu Pak. Wallahu alam bishawab.